warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celestin Putri Laudia, NPM 1941005 kelas 4A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Materi yang saya ambil yaitu KD 3.5 dan 4.5 tentang cerpen. Media yang saya ambil yaitu pohon cerpen. Pohon cerpen ini berisi tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, unsur-unsur cerpen, dan contoh cerpen. Ke materi selanjutnya, kita harus tahu apa sih pengertian cerpen itu. Mari kita simak. Pengertian cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif, fiktif, atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara singkat dan padat. Setelah kita mengetahui pengertian cerpen, kita harus tahu ciri-ciri cerpen yang termasuk cerpen itu seperti apa sih? Nah, kita ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja. Yang keempat, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Nah, kalau sudah mengetahui pengertian, ciri-ciri cerpen, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur cerpen. Di dalam cerpen itu ada apa sih? Selanjutnya kita ke struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak ini sendiri merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Nah, pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, maka dari itu abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini biasanya menjelaskan tentang latar belakang cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Nah, yang selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan pada bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral ini disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Unsur yang ada di dalam cerpen yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada tema, alur, latar, tokoh atau penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, tema itu sendiri yaitu suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita atau gagasan pokok. Nah, tema itu disajikan secara tersirat dan dapat disimpulkan sendiri oleh pembacanya. Yang kedua ada alur. Alur yaitu jalannya sebuah cerita. Yang ketiga ada latar. Latar atau setting ini di dalam sebuah cerita biasanya berupa tempat, suasana, atau waktu. Yang keempat ada tokoh atau pemberian watak pada tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu sendiri yaitu cara pandang pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu ciri khusus menulis dalam menggambarkan atau melukiskan isi ceritanya dengan penggunaan kata, ungkapan, majas yang digunakan. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat itu yaitu pesan yang tersirat dalam isi cerita. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu berupa latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat itu atau kondisi keadaan masyarakat. situasi yang sedang berkembang atau terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti ideologi, politik,
sikap sosial, budaya, dan juga kondisi perekonomian masyarakat. Nah, latar budaya masyarakat ini muncul dalam cerita dapat dituliskan sebagai bentuk setting maupun muncul dalam dialog tokoh atau pada narasi penulis. Yang kedua yaitu ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini merupakan hal yang berpengaruh terhadap sebuah cerita. Nah, di dalam latar belakang pengarang ini berupa bisa biografi tentang riwayat penulis, aliran sastra. Seorang penulis ini memiliki aliran sastranya sendiri yang menjadi ciri khasnya. Nah, latar belakang penulis juga disertai aliran cerita yang disukainya dan kondisi psikologis, yaitu suatu keadaan psikolog pengarang yang berupa pemilihan tema, bahasa yang digunakan, alur yang dipakai, pandangan hidup pengarang, keyakinan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Apa sih yang nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen yang bisa dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di dalam cerpen itu saya memberikan contoh cerpen seperti anak sekolah, lomba menari, cerpen tidak konsisten, cerpen kita tidak disiplin, dan cerpen jual mahal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang media pembelajaran tradisional modern tentang pohon cerpen. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.